Gempa 3, skala Richter di Padang, Mentawai segala macam ini ada hubungan tak dengan megatrust? Kalau tidak, bilang tidak ada korelasi dengan megatrust. Ada sikit ya, tapi jangan panik. Masih itu kita gitulah. Yang ada kan selama ini tidak berpotensi tsunami. Itu sudah benar tuh. Ampu belengge ampu. Saya sebutkan lupa tugas nih. Sumatera Barat itu adalah daerah yang rawan bencana gempa dan tsunami. Saya masih ingat disebutkan bahwa di sini akan dibangun shelter, jalan evakuasi. Ya sampai sekarang tidak ada. Hanya di Padang saja baru satu jalan evakuasi ke Ampang. Shelter mana? Shelter ya yang khusus dibangun ada beberapa, tetapi yang dijanjikan tidak. Kalau terjadi gempa besar di Padang, habis Padang itu. Dan kita juga Pak Turut, jadi lupa dan Pak Turut kadang-kadang bergandengan dia. Pak Turut itu apa? Membuat lontong malam satu, lontong malam semua. Goreng pisang satu, goreng pisang semua. Membuat kafe satu, kafe semua. Akhirnya kafe yang satu sepi, kafe yang lain ramai. Jadi kita lupa sistem dan analisa pasar. Lupa. Maka muncullah kelompok-kelompok atau siapa saja yang peduli bencana. Ketika ramai pariwisata, dia pariwisata pula. Ketika syariah, dia syariah pula. Jadi berpindah-pindah, tidak fokus. Nah, karena tidak fokus, dia tidak kuat. Pemerintah juga seperti itu. Pak Turut, Padang pariwisata, Bukit Tinggi pariwisata, Daulunto pariwisata, semua pariwisata. Ketika sudah digarap, lupa dia menggarap. Pemerintah juga lupa memberi pos-pos anggaran untuk bencana. Setelah diberi, kadang diambil lagi. Diambil ya. Mau tahu dua lidah. Mau bikin rumah tahan gempa, mau bikin belly boy, yang tengah laut, early warning system, mau pelatihan mitigasi bencana. Tidak ada, duitnya tidak ada, BPBD kekurang uang. Nah, uangnya pindah ke tempat lain misalnya. Jadi tidak fokus, lupa, tidak konsisten, tidak menepati janji. Dan bukan hanya pemerintah yang lupa, rakyat kita ini juga lupa bahwa bencana itu sering terjadi. Kalau tipu nenggadang baru kangkang kami rawung ini sadoa. Nah, karena kita sering lupa, maka lupalah kita bahwa banjir sering terjadi, longsor sering terjadi, jembatan yang patut diperbaiki, dianggarkan itu tidak jadi, sungai yang akan dinormalisasi tidak jadi. Banyak hal yang sudah disebut tidak jadi dilaksanakan karena uang tidak ada, atau karena tak disetujui oleh DPR, macam-macam sajalah kurena negeri kita ini. Lupa bahwa rakyat memerlukan pemerintah untuk hal-hal tersebut. Nah, hal-hal lupa itulah yang kita sandang setiap hari, tahun ke tahun. Kemarin ada banjir besar di Kalimantan. Berhari-hari rumah rakyat direndam banjir karena penebangan hutan atau pengerusakan hutan. Selain banjir, gempa di Sulawesi Barat itu harus jadi pelajaran oleh kita sebagai alumni daerah kena gempa. Itu harus ada mitigasinya. Jangan diserahkan saja kepada rakyat. Lari lintang pukang kalau sudah gempa, nggak bisa seperti itu. Karena sudah berpuluh tahun kita kena gempa dan dibiarkan saja. Harus ada tempat mitigasi yang luas. Mana dia? Yang di daerah non tsunami. Mana? Bukan garis di aspal itu saja. Biayakan, anggarkan gitu. Di bypass kalau di Padang, di Periaman di mana? Di pesisir selatan di mana? Di Bukit Lempesau. Jalannya diperbaiki, dibanyakkan. Kalau di Padang kan bisa Gunung Pengilun itu. Mana jalan melingkarnya ke atas dibuat bagus, jadikan objek wisata dan segala macam. Ketika gempa 2009, anak sekolah yang ribuan banyaknya menangis. Tidak bisa pulang. Hari hujan pula setelah itu. Kemana mereka akan pergi? Jalan penuh, angkot tidak ada. Sekarang
Kalau terjadi gempa seperti itu lagi, tanpa ada COVID ini, anak sekolah, kemana dia akan lari? Menangis lagi. Nah, gempa 2009 itu, orang tua pergi ke sekolah menjemput anak, anak pergi lari entah ke mana. Orang tua tak bertemu anak, anak tak bertemu orang tua, pagi baru bertemu di bypass. Ini kan harus disusun oleh rumah tangga, atau oleh RW, atau oleh pemerintah. Sehingga tidak ada orang yang kalang kabut, yang gundah gulana ketika gempa terjadi. Dia yakin anaknya akan selamat karena sudah ditunjukkan tempat lari. Dan bencana itu membuat Kota Padang misalnya membangun helipad di atas bangunan di Pasaraya, di Polda, di kantor PU, di kantor gubernur. Saya tanya sekarang, siapa yang pernah ke helipad itu agak sekali dalam sebulan? Tidak ada. Atau tangga menuju helipad itu lain tak berlumut, lain tak berkunci barangkali. Itu perlu diinspeksi. Kemudian shelter itu yang jenjangnya gitu ke atas tuh, coba lihat jadi apa sekarang. Seharusnya mitigasi bencana dan alat-alatnya serta gedung-gedungnya itu seperti mercusuar. Ada yang menjaga, kalau sore, kalau itu di lampunya sudah hidup, seperti itu dibersihkan. Mercusuar tidak ada heboh-heboh, tapi dijaga setiap hari. Lampunya hidup setiap malam. Ini kan harusnya seperti itu juga. Ini bukti nih saya nih. Kalau gempa lari ke atas, ada orang Padang yang lari ke atas, saya aja lari ke bawah. Di kantor, wah putih tepak lari, belum apa-apa udah sampai di bypass. Terus ditanamkan kalau ia lari ke atas ya, yang terjadwal dilaksanakan adalah uji sirine tsunami. Tapi sirine saja, orang minum juga. Oh, minum kopi juga. Harusnya tes itu dilakukan berbarengan dengan gerakan orang kemana dari. Nah, begitu. Saya hampir tiap hari menerima informasi SMS dari BMKG. Gempa 3,1 di Bengkulu, di Enggano, di Mentawai. Teman itu saja. Harusnya ada penjelasan lah agak satu alinea. Ketika gempa 6,5 datang, kita mau kemana, apa yang terjadi, berapa menit, segala macam, tidak ada. Kemudian gempa 3,4, 2,1, 4,5 itu memang bapak-bapak sudah tahu itu gempa apa, di mana sudah tahu. Kami rakyat ini tidak tahu. Tolong jelaskan, gempa 3,5 SR itu apakah anak cicit atau kelereng jatuh dari megatrust, atau tidak ada hubungan dengan megatrust sama sekali? Tolong jelaskan itu. Kata orang kalau gempa seperti itu, yang megatrust itu lah di yang suan-suan stek mah. Apa memang seperti itu? Anda ada penjelasan. Ada dulu sekali saya yang nanya, dijelaskan oleh Badrul Mustafa, itu bukan megatrust, tapi dia kan ahli. Yang tugas pemerintah ini ya, tapi pemerintah mau urus gempa, jelaskanlah ini gempa 3, skala Richter di Padang, Mentawai segala macam ini ada hubungan tak dengan megatrust? Kalau tidak, bilang tidak ada korelasi dengan megatrust. Ada sikit ya, tapi jangan panik. Masih itu kita gitulah. Yang ada kan selama ini tidak berpotensi tsunami. Itu sudah benar tuh. Ampu belengge. Bencana yang paling menakutkan di Indonesia itu adalah gempa dan tsunami. Itu kita pelajari. Kalau kita tak bisa pelajari, bertanya. Seberapa banyak bisa bertanya, sebanyak itu yang kita punya. Jadi ketakutan itu akan berkurang dengan cara kita belajar. Setelah kita belajar, mungkin kita bisa mempraktekkan bagaimana cara mitigasi untuk diri sendiri dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami. Takdir dan bencana, takdir itu absolut, tidak bisa diakal-akali. Itu takdir. Sementara bencana adalah peristiwa alam, ada edukasi untuk menolong kita menghindarinya, dan ada mitigasi. Jika semua itu sudah terlaksana dan kemudian kita ditimpa bencana juga, itu namanya takdir. Jadi jangan semua diserahkan kepada takdir, karena Tuhan menyuruh kita berikhtiar.
lari misalnya. Kalau gunung meletus kita mengangu juga di bawah gunung tuh. Jadi hambunya deh bunda tuh harus lari. Minimal kalau Anda tidak lari mata Anda perih. Jadi harus lari. Nah, untuk menentukan sesuatu masa depan yang bisa diprediksi oleh ilmu pengetahuan, maka itu harus diserahkan kepada ahlinya. Jangan kita menebak-nebak nak karuan. Ahli pun harus bicara hati-hati. Misal, akan terjadi gempa 9,8 SR dari Megatrust Mentawai. Langang Kuke Kota Padang dibuat. Jadi jangan sembarang ngomong. Karena masyarakat kita sensitif, pengetahuannya tidak sampai ke sana. Kecuali dia sama-sama ahli gempa semua, ya tak salah. Jadi harus hati-hati, karena masyarakat kita sensitif dan kita harus menyerahkan kepada ahli. Ahli itulah yang menularkan, memberikan virus pengetahuan kepada kita, baik secara langsung ataupun melalui pemerintah. Ini untuk menghindari agar kita tidak lupa bahwa kita berada di daerah bencana. Yang juga lupa adalah gubernur, calon bupati, calon wali kota. Lupa akan visi misi penanggulangan bencana. Saya tidak tahu kenapa dia lupa. Tapi ketika ditanya wartawan baru dia buat. Begitu benarlah negeri kita yang sebab lupa ini. Takkan nasi yang hilang malam. Begitulah apa namanya ya. Tak serius. Negeri kita negeri tak serius. Mari dikakok, kemari dikaja. Dikaja yang satu, hilang yang lain. Negeriku negeri lawak-lawak. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat? Tidak apa. Yang penting hati dan riak adalah apa.